Selamat pagi Pak, saya Barhanus Arleno Tahu dari kelas 10. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Hakikat sosialisasi. Sosialisasi adalah proses mempelajari nilai dan norma masyarakat. Pengertian sosialisasi menurut para ahli. Menurut Peter L. Berger, sosialisasi adalah proses belajar seseorang anak untuk menjadi anggota yang dapat berpartisipasi dalam masyarakat. Yang kedua, menurut David A. Gorsin, mendefinisikan sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan tentang nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, Anthony Giddens, sosialisasi adalah proses di mana seseorang anak atau anggota baru dalam suatu kelompok belajar tentang cara hidup suatu masyarakat atau kelompok. Yang keempat, Cohen Jaraningrat, mendefinisikan sosialisasi sebagai proses belajar kebudayaan dalam hubungan dengan sistem sosial di mana seorang individu dari masa anak-anak hingga masa tuanya belajar pola-pola tindakan dan interaksi dengan segala macam individu di sekelilingnya. Yang kelima, menurut Carol R. Emberg, melihat bahwa sosialisasi adalah istilah yang akan digunakan untuk menggambarkan perkembangan pola kelakuan, tingkah laku, dan nilai dalam diri seorang sesuai dengan harapan masyarakat. Kesimpulannya, dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan atau norma dari suatu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Faktor pembentuk kepribadian. Yang pertama, biologis. Perisahan biologis ini muncul dari genetik atau keturunan, misalnya bentuk tubuh tinggi atau pendek, kurus atau gemuk. Bahkan dari beberapa penelitian, sebagian penyakit watak tertentu juga diwariskan kepada anak-anak di dalam suatu garis keturunan. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan tempat tinggal seseorang juga berpengaruh kepada kepribadian seseorang atau individu. Seorang yang tinggal di alam tropis lazimnya berbeda kepribadiannya dengan yang tinggal di padang pasir. Yang ketiga, kebudayaan. Kebudayaan juga berpengaruh dalam pembentukan kepribadian, dapat berupa budaya khusus dalam daerah atau etnis tertentu, cara hidup yang berbeda antara desa dengan kota. Selain itu, kelas sosial, agama, pekerjaan, masing-masing individu juga berpengaruh membentuk watak personalitas seseorang. 4. Pengalaman kelompok. Kepribadian juga dipengaruhi di hubungan sosial dan pengalaman kelompok. Misalnya dapat dengan siapa seseorang bergaul dan berinteraksi. Yang kelima, pengalaman unik. Pengalaman unik. Setiap orang memiliki pengalaman unik masing-masing yang mempengaruhi kepribadiannya. Setiap pengalaman tersebut pasti berbeda. Tahapan-tahapan. Yang pertama, tahapan persiapan. Tahapan persiapan merupakan tahapan persiapan bagi manusia untuk mengenali diri dan lingkungan sekitarnya. Tahapan ini berlangsung ketika manusia dilahirkan, yakni dengan kemampuan berpikirnya, manusia mengawali proses kehidupannya dengan melakukan kegiatan meniru, meskipun pada awalnya manusia tidak paham tentang apa yang ditirukannya. Lingkungan keluarga sangat penting berperan dalam proses
sosialisasi tahap persiapan. Yang kedua, tahapan meniru. Ini kemampuan anak dalam berempati terhadap orang lain semakin meningkat kesadarannya. Anak bahwa dunia sosial terdiri dari kumpulan dari beberapa orang mulai berkembang. Pada tahap ini, anak-anak mulai mampu meniru beberapa peran orang dewasa secara relatif sempurna. Misalnya, anak-anak mulai main mobil-mobilan. Dalam tahapan ini, anak perlu lingkungan kondusif, yakni lingkungan yang mendukung perkembangan potensi. Yang ketiga, tahap siap bertindak. Tahap ini, anak mulai sadar bahwa dirinya merupakan bagian dalam sistem kehidupan sosial, sehingga proses peniruan semakin berkurang dan diganti oleh permainan yang diperankan secara sadar. Kemampuan empati anak pada tahapan ini semakin berkembang, sehingga anak dimulai mampu bermain bergu yang penuh dengan aturan seperti bermain sepak bola. Pada tahapan ini, anak juga mulai siap untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, tahapan penerimaan norma kolektif. Tahapan penerimaan norma kolektif merupakan suatu tahap seseorang mulai dewasa dan mulai mampu memposisikan dirinya dengan baik dalam kehidupan masyarakat luas. Pada tahapan ini, seseorang mulai paham terhadap posisinya diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Agen yang pertama, keluarga. Pada umumnya, keluarga terdiri dari orang tua dan saudara kandungnya. Namun dalam masyarakat yang mengenal sistem kekerabatan yang luas, agen sosial tidak hanya terdiri dari kedua orang tua dan saudara kandung, tapi juga dengan paman, bibi, kakek, dan nenek. Keluarga merupakan lingkungan pertama sejak individu lahir. Pembentukan sikap dan kepribadian anak sangat dipengaruhi oleh orang tua dalam memberikan pendidikan anaknya melalui kebiasaan, teguran, dan nasihat. 2. Kelompok bermain. Pada tahapan ini, anak mulai mempelajari aturan dan peranan orang-orang yang berkedudukan sederajat. Dengan bermain, ia mulai mengenal nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan toleransi. Yang ketiga, sekolah. Sekolah tidak saja mengajarkan pengetahuan dalam keterampilan yang bertujuan mempengaruhi perkembangan intelektual, tetapi juga menanamkan kemandirian, tanggung jawab, dan tata tertib. Yang keempat, media massa merupakan bentuk komunikasi yang menjangkau semua orang. Media massa mempunyai dampak positif dan negatif. Oleh karena itu, perlu adanya bimbingan dalam pengawasan bagi yang belum cukup umur. Yang kelima, agama. Terdapat 6 agama yang diakui dan berkembang di Indonesia, yaitu agama Katolik, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki aturan dan tata cara sendiri dalam beribadah, karena setiap agama memiliki kepercayaan masing-masing. Pada dasarnya, agama mengajarkan kebaikan, menanamkan perilaku sesuai dengan norma